Setelah 1 tahun 3 bulan bekerja keras, akhirnya dia keluar dari rumah kristal ini. Rumah kristal dengan lubang besar di dindingnya tiba-tiba mengeluarkan suara cici. Segera setelah itu benar-benar berubah menjadi cahaya yang melamun dan kemudian bergabung menjadi cabang pohon coklat tua di tanah. Seks, suara yang akrab terdengar di labirin. Setelah 1 tahun 3 bulan, akhirnya saya mendengar suara ini lagi. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat ke arah jam tangan komunikasi taktisnya, yang dengan cepat diterjemahkan menjadi: "Selamat, kamu lulus ujian misi kematian. Petik 2. Silakan berjalan di sepanjang terowongan di depan Anda dan terus maju. Temui saya untuk mendapatkan hadiah Anda setelah menyelesaikan misi." Sementara suaranya masih bergema, dinding kokoh yang terbentuk dari cabang pohon coklat tua di depan Luo Feng mulai membuat celah. Sebuah terowongan dengan lebar 3-4 meter terbentuk. Terowongan itu gelap dan sepertinya ada cahaya yang melamun di ujungnya, jenis cahaya yang sama yang dilepaskan dinding kristal. Saya akhirnya berhasil. Jadi sudah waktunya untuk mendapatkan hadiah saya. Luo Feng berbalik untuk mengenakan tasnya. Dan kemudian pesawatnya terbang. Pergilah. Dengan lompatan, dia mendarat di pesawat ulang-alik yang melonjak. Suara mendesing. Pesawat ulang-alik yang melonjak dengan cepat terbang di sepanjang terowongan dan dengan cepat tiba di sebuah istana yang bersinar terang. Seolah-olah itu adalah istana yang indah tempat tinggal para malaikat, cahaya mimpi di sini tidak pernah menghilang. Istana itu sendiri lebarnya sekitar beberapa puluh meter, itu seperti ukuran gimnasium. Bertemu dia. Di mana? Luo Feng melihat sekelilingnya. Semuanya kosong. Mendadak, sejumlah besar cahaya berkumpul dan dengan cepat membentuk sosok yang tinggi dan kabur. Itu fokus dan menjadi orang kristal dengan kepala botak. Cahaya membentuk seseorang. Luo Feng agak gugup. Segala sesuatu yang terjadi di reruntuhan arkeologi ini telah lama melampaui kemampuan manusia. Bahkan pejuang terkuat pun tidak ada apa-apanya dalam reruntuhan arkeologi ini. Secara alami, Luo Feng akan sedikit gugup di depan orang kristal ini. Seks, orang botak kristal tersenyum saat berbicara. Wajahnya sangat detail. Jika itu orang sungguhan, mereka mungkin akan sangat cantik. Jam tangan komunikasi taktis Luo Feng segera diterjemahkan. "Halo, Luo Feng." Orang kristal botak melirik jam tangan komunikasi taktis. Setelah itu, salah satu lampu istana yang mengalir langsung ditembakkan ke jam tangan komunikasi taktis. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut, karena dia tahu dari tampilan jam tangan komunikasi taktis bahwa orang kristal botak dari reruntuhan arkeologi ini sedang menghapus sejumlah besar informasi dari jam tangan komunikasi taktis. Santai, suara yang agak metalik keluar dari mulut orang yang botak kristal itu. "Cina." Luo Feng memandang orang di depannya dengan kaget. "Jangan terlalu kaget. Saya telah mengamati bagaimana manusia di planet ini berevolusi. Evolusi dalam bahasa, budaya, sejarah, semuanya. Tentu saja, saya mengerti kata-kata dan bahasa Anda." Orang botak kristal sedikit tersenyum. "Untuk membantu Anda menerima saya berbicara dengan Anda dalam bentuk seseorang." Luo Feng menjadi tenang. "Ya, siapa yang tahu sudah berapa lama reruntuhan arkeologi ini ada? Tidak aneh kalau mereka tahu persis bagaimana dunia telah berkembang. Teknologi umat manusia masih dalam keadaan primitif." Lanjut si botak kristal, "Aku tahu segalanya tentang kalian. Karena itu, saya bisa memanggil nama Anda, Luo Feng. Sebelum Anda masuk ke sini, saya memanggil Anda sekali." Luo Feng membeku. Ya, 1 tahun 3 bulan yang lalu, dia dipanggil, murid elit Luo Feng, saat misi kematian diaktifkan. Pada saat itu, dia mengira perangkat lunak terjemahan menambahkannya. Sekarang dia melihatnya, reruntuhan arkeologi memang tahu namanya. "Karena kamu mengaktifkan misi kematian, aku memanggil namamu secara langsung," kata orang botak kristal. "Jika kamu gagal dalam ujian, maka kamu akan mati. Dengan begitu, berita tidak akan keluar. Dan jika Anda lulus ujian, Anda berhak memasuki planet Yunmo dan menjadi anggota planet Yunmo. Anda juga akan tahu bahwa saya sedang mengamati planet ini." Planet Yunmo. Luo Feng membeku. Orang kristal botak sedikit mengangguk, mengetahui itu sama dengan tidak tahu. "Dan sekarang, aku akan memberimu hadiah karena telah lulus ujian." Orang kristal botak melambaikan tangannya. Sesaat, beberapa benda dari kedalaman istana terbawa cahaya warna-warni. Ada 4 objek total, rompi hitam,
pelindung lengan perak, buku yang tampak bersinar dengan sedikit cahaya bintang, dan kartu logam berbentuk heksagonal. Keempat benda ini melayang di depan kristal botak orang. Hal pertama adalah apa yang kalian sebut set dewa hitam, orang kristal botak menunjuk ke rompi hitam. Kedua, benda berbentuk pelindung lengan perak ini adalah komputer kuantum mini. Yang ketiga, adalah teknik untuk pengontrol, Soaring Sky. Yang keempat, adalah kartu yang memungkinkan Anda memasuki planet Yunmo. Orang kristal botak menyentuh kartu logam berbentuk heksagonal terakhir. Ada dua kata rumit di dalamnya. Dia menghela nafas, saya mengikuti program yang diatur oleh master saya, tapi sayangnya, bahkan jika Anda mendapatkan kartu ini, Anda tidak bisa membuat orang-orang di planet Yunmo datang menjemput Anda. Artinya, Anda tidak bisa memasuki planet Yunmo. Mengapa? Pikiran Luo Feng sedang kacau sekarang, dan apakah planet Yunmo ini? Planet Yunmo adalah tempat misterius di alam semesta yang luas, orang botak kristal memandang Luo Feng, sayangnya, saya tidak dapat menghubungi planet Yunmo, dan Anda tidak dapat menghubungi planet Yunmo melalui kartu. Menurut program di pangkalan ini, saya harus memberikan kartu ini. Namun, Anda tetap tidak bisa menggunakannya. Luo Feng terkejut. Sepertinya planet Yunmo ini adalah organisasi misterius dan kuat di alam semesta ini. Mereka membuat reruntuhan arkeologi ini sangat lama sekali dan mengamati semua yang terjadi di sini. Mereka akan memilih para elit dan memberi mereka akses ke planet Yunmo. Namun, nampaknya reruntuhan arkeologi ini tidak dapat menghubungi planet Yunmo. Planet Yunmo mungkin dalam masalah. Atau mungkin sudah dihancurkan. Tidak ada yang abadi. Tidak peduli seberapa kuat atau misteriusnya organisasi tersebut, itu tidak akan bertahan selamanya. Kerusakan arkeologi ini dalam kondisi sangat baik, jadi jika kontak tidak dapat dilakukan, kesalahan pasti terletak di planet Yunmo. Anda tidak dapat menggunakan kartu Yunmo ini, dan Anda sudah tahu penggunaan set dewa hitam ini. Dan komputer kuantum mini ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap pejuang genetik dan pembaca roh. Ini sangat berguna, kata orang botak kristal, tidak hanya dapat melakukan setiap fungsi yang dapat dilakukan oleh jam tangan komunikasi taktis Anda, ia juga memiliki berbagai fungsi lainnya. Yang paling penting adalah dapat mengevaluasi kekuatan target. Evaluasi kekuatan. Luo Feng kaget. Pakai, kata orang botak kristal, dan kemudian meresap kekuatan spiritual Anda ke dalamnya. Saat dia mengatakan itu, pelindung lengan perak terbang menuju Luo Feng. Baik. Luo Feng pertama kali melepas pelindung lengan yang awalnya ada di lengan kirinya dan kemudian memakai pelindung lengan perak ini. Tepat ketika sedikit kekuatan spiritualnya masuk ke dalamnya, pelindung lengan perak itu dengan cepat menempel pada kulitnya. Di permukaan pelindung lengan perak, muncul sejumlah besar gambar dan kata-kata, yang semuanya dalam bahasa Mandarin. Komputer kuantum mini juga memiliki fungsi penerjemahan, kata si botak kristal. Perangkat lunak terjemahan di jam tangan komunikasi taktis Anda akan membocorkan terlalu banyak rahasia kehancuran ini, jadi saya sudah menghapus banyak informasi tentang kehancuran ini dari komunikasi taktis Anda arloji, termasuk gerakan dasar pengontrol 312. Luo Feng mengangguk. Siapa peduli jika itu dihapus? Entah sudah berapa kali dia berlatih dengan pahit 312 gerakan dasar itu selama 1 tahun 3 bulan. Dia memiliki 312 gerakan dasar yang dihafalkan maju dan mundur. Tekan tombol paling kiri bawah pada komputer kuantum mini, dan kemudian arahkan komputer kuantum mini ke arah seseorang untuk mengevaluasi kekuatan mereka, kata orang kristal botak. Anda juga dapat mengontrolnya dengan suara Anda. Luo Feng menunduk dan melihat. Yang disebut tombol paling kiri bawah hanyalah tombol yang dibentuk oleh beberapa tanda, karena seluruh permukaan komputer kuantum mini halus dan rata. Luo Feng sedikit menekan tombol kiri bawah dan kemudian mengarahkan komputer kuantum mini ke dirinya sendiri. Sesaat, beberapa kata muncul di atas komputer kuantum mini, kekuatan pertempuran, kekuatan spiritual, siswa level 9. Energi genetik, siswa level 9. Apa yang dimaksud dengan siswa level 9? Luo Feng memandangi orang kristal botak itu. Karena kamu sudah menjadi bagian dari planet Yunmo, kamu berhak untuk mengetahui tentang ini, kata manusia kristal botak, ada jumlah tak terbatas bentuk kehidupan di alam semesta yang luas dan luas ini. Sebagian besar bentuk kehidupan memiliki kekuatan, tingkat pelajar.
Yang disebut tingkat siswa, menggunakan terminologi dunia Anda, pada dasarnya berarti warga sipil biasa. Luo Feng membeku. Seorang warga sipil biasa, dia hanya orang biasa. Hanya warga sipil. Tingkat siswa dibagi menjadi 9 tingkatan berbeda. Tingkat 1 adalah yang terendah dan tingkat 9 adalah yang tertinggi. Level 1 setara dengan level pejuang level pemula dan level 9 setara dengan level wargot level mahir. Tersenyum pada orang botak kristal, petarung terkuat di planetmu, Hong, telah menerima beberapa warisan dari beberapa reruntuhan arkeologi. Begitulah cara dia mengetahui tentang 9 level yang berbeda. Mungkin karena dia pikir 9 level itu tidak terdengar bagus, dia mengubahnya menjadi warrior, warlord, wargot. Namun, di seluruh alam semesta yang luas, level ini diberi label sebagai siswa. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Di atas tingkat pelajar adalah tingkat penjelajah bintang. Hanya setelah mencapai tingkat penjelajah bintang Anda dapat disebut pejuang genetik, pembaca roh. Sebelum level penjelajah bintang, Anda hanyalah seorang siswa yang tidak memiliki hak untuk disebut sebagai pejuang genetik, pembaca roh. Setelah orang kristal botak mengatakan ini, Luo Feng tidak bisa berkata-kata. Ia disebut sebagai wargot yang tak terkalahkan, namun ternyata ia bahkan tidak berhak disebut sebagai roh pembaca. Tingkat wisatawan bintang juga dibagi menjadi 9 tingkat. Di planetmu, keberadaan yang melebihi level wargot adalah petarung level penjelajah bintang. Kata orang botak kristal. Luo Feng menyadari, jadi semua perwakilan yang perkasa dan hebat itu adalah petarung tingkat penjelajah bintang. Setelah menjadi petarung level petualang bintang, Anda bisa berkeliaran di luar angkasa dan setidaknya menjaga perut Anda tetap kenyang. Anda memiliki dasar untuk bertahan hidup, tersenyum pada orang botak kristal, tapi planet Anda tidak memiliki teknologi untuk memungkinkan Anda berkeliaran di luar angkasa. Bagaimana dengan kekuatan? Luo Feng bertanya, seberapa kuat mereka? Luo Feng ingin tahu, seberapa kuat keberadaan yang melampaui level wargot, Hong, dan Dewa Petir. Sebagian besar dari mereka berada di tahap wisatawan bintang tingkat 1, hanya sedikit dari mereka yang berada di tahap wisatawan bintang tingkat 2. 2 dari mereka berada di tingkat 3 penjelajah bintang, kata orang kristal botak, petarung paling kuat, Hong, berada di tingkat penjelajah bintang tingkat 6. Dan, Dewa Petir, berada di tingkat 7 penjelajah bintang. Keduanya jauh lebih kuat dari yang lain. Luo Feng membeku. Hong berada di tingkat 6 wisatawan bintang. Dan Dewa Petir berada di tingkat 7 penjelajah bintang. Tunggu, Hong seharusnya lebih kuat dari Dewa Petir. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Saya berbicara dalam istilah level, yaitu kekuatan tubuh, energi genetik, dan kekuatan spiritual mereka. Itu bukan kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya, kata si botak kristal, tingkat kebugaran dan energi genetik Hong memang lebih lemah dari Dewa Petir. Namun, kekuatan bertarung yang sebenarnya tidak hanya bergantung pada tingkat kebugaran atau energi genetik. Seperti kamu, orang kristal botak memandang ke arah Luo Feng, kekuatan spiritual Anda berada di tingkat siswa tingkat 9. Tapi, penguat kemampuan pertempuran Anda adalah 16. Energi genetik Anda berada di level siswa tingkat 9 dengan penguat kemampuan bertarung 3,5. Petik 2. Sampai sekarang, Luo Feng dapat secara bersamaan mengontrol 16 pisau lempar dengan kekuatan maksimum. Keduanya di tingkat siswa tingkat 9, tetapi apakah amplifier kemampuan pertempuran 2 dan 10 adalah hal yang sama? Orang kristal botak memandang Luo Feng. Luo Feng membeku. Ya, komputer kuantum mini hanya melihat dasar-dasar tubuh Anda. Ketika dia pertama kali datang ke sini, kekuatan spiritualnya bisa mengendalikan 6 pisau lempar, tapi sekarang dia bisa mengendalikan 16 pisau lempar. Perbedaan kekuatannya sangat besar, tetapi tes tersebut masih memberinya label di tingkat siswa tingkat 9. Siswa tingkat 9 tahap, penguat kemampuan pertempuran 16. Setara dengan level 1 tahap penjelajah bintang, penguat kemampuan pertempuran 4, kata orang botak kristal, sebagian besar petarung tingkat 1 penjelajah bintang memiliki penguat kemampuan bertempur 3 hingga 4, jadi kekuatan pertempuranmu saat ini dapat dibandingkan dengan kebanyakan orang di penjelajah bintang tingkat 1 tahap, yang disebut keberadaanmu melebihi tingkat wargot.
Petik 2. Orang kristal botak menunjuk ke buku yang melayang dengan sedikit cahaya bintang bersinar darinya, namun, Anda memiliki instruksi manual yang mengajarkan metode menyerang untuk pengontrol, Soaring Sky. Soaring Sky ini mengajarkan Anda cara menggunakan senjata untuk pengontrol, pesawat ulang-alik yang melonjak. Di masa lalu, Anda bahkan tidak mengerti bagaimana menggunakan kok yang melonjak dan benar-benar menggunakannya sebagai pisau lempar biasa. Itu adalah aib bagi senjata yang dibuat untuk pengontrol. Apa itu pengontrol? Tanya Luo Feng. Para pejuang di alam semesta terpecah menjadi pejuang genetik dan pembaca roh. Ini adalah dua kategori besar. Pejuang genetik dibagi lagi menjadi kategori yang lebih kecil, dan begitu juga dengan pembaca roh. Anda berada dalam kategori tipe pengontrol dari pembaca roh. Menggunakan kata-kata dari planet Anda, ini hanyalah telekinesis. Luo Feng kaget. Sepertinya alam semesta telah lama membentuk sistem yang sempurna tentang pelatihan. Pembaca roh di tingkat penjelajah bintang semuanya menginginkan senjata untuk pembaca roh. Siapa sangka Anda benar-benar mendapatkannya, kata orang botak kristal, jadi Anda cukup beruntung. Meskipun, Hong, tahu tentang harta karun itu, 1, dia bukan pembaca roh, dan 2, dia tidak memiliki manual yang mengajarinya bagaimana menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak. Jadi itulah mengapa dia memberikannya padamu. Luo Feng sangat gembira. Pantas saja Hong tampak agak enggan dan berkata bahwa ia sengaja menurunkannya menjadi 30 bintang. Bahkan para pembaca roh dari tingkat penjelajah bintang menginginkan senjata seperti ini, dan dia benar-benar mendapatkannya. Jika mereka tidak memiliki senjata yang dibuat untuk mereka, seberapa besar kekuatan mereka yang sebenarnya dapat mereka gunakan? Dan sekarang setelah Anda memiliki pesawat ulang-alik melonjak dan instruksi manual Soaring Sky, Anda dapat melepaskan potensi sebenarnya dari pesawat ulang-alik yang melonjak itu. Tanpa shuttle yang melonjak dan manual instruksi, kamu sudah bisa dibandingkan dengan kekuatan pertempuran level petualang bintang. Tapi bersama mereka, itu seperti memberi sayap pada harimau. Kekuatan Anda akan meningkat secara dramatis. Seberapa banyak itu akan meningkat, itu tergantung pada seberapa baik Anda dapat menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak. Kata orang botak kristal. Detak jantung Luo Feng dipercepat. Meskipun dia belum menembus level penjelajah bintang, dengan penguat kemampuan bertarungnya, pesawat ulang-alik yang melonjak, dan manual instruksi Soaring Sky, keberadaan biasa yang melampaui level Wargot bukanlah lawannya. Biasanya, Anda harus bisa mengendalikan 12 pisau lempar dengan kekuatan maksimum untuk menerobos ke level penjelajah bintang. Tapi Anda berbakat, karena kekuatan otak Anda adalah 21. Jadi kebutuhan terobosan Anda lebih tinggi daripada orang normal. Kamu harus mencapai 16 pisau lempar agar bisa memiliki kesempatan untuk menerobos, kata orang botak kristal. Saat ini, kamu bisa menerobos kapan saja. Saya meninggalkan metode untuk terobosan Anda di komputer kuantum mini. Perhatikan baik-baik saat Anda kembali. Luo Feng sangat bersemangat. Pantas saja pengaturan ketangguhan rumah kristal itu diatur sehingga dia membutuhkan 16 pisau lempar untuk membukanya. Dia harus mencapai 16 pisau lempar untuk dapat menembus level penjelajah bintang. Kamu adalah orang pertama di dunia yang menjadi anggota planet Yunmo dalam 5.000 tahun terakhir, kata orang botak kristal, tapi kamu tidak bisa bangga. Dalam hal kekuatan pertempuran, Hong, itu jauh lebih kuat dari Anda. Dia sudah memiliki domainnya sendiri. Bisa dibilang dia tak terkalahkan di level penjelajah bintang. Sebagai orang pertama dalam 5.000 tahun yang menjadi anggota planet Yunmo, meskipun Anda tidak dapat memasuki planet Yunmo lagi, saya masih berharap Anda dapat melampaui mereka dan menjadi pejuang terkuat, kata orang kristal botak itu. Dia memandang Luo. Orang kristal botak adalah AI sentral dari seluruh reruntuhan arkeologi. Namun, itu bukan tipe AI yang dibuat, Hong, tapi AI dengan kecerdasan manusia dan bahkan sedikit emosi manusia. Program aslinya adalah untuk melayani planet Yunmo, jadi ia menganggap dirinya sebagai anggota planet Yunmo. Planet Yunmo, hanya mereka yang memiliki bakat, ketekunan, dan kecerdasan sejati yang dapat bergabung. Jika tidak, bahkan petarung level Traveler bintang tidak memiliki hak untuk bergabung. Luo Feng sangat berbakat. Untuk bisa menyelesaikan ujian dalam 1 tahun 3 bulan, ketekunan dan kecerdasannya ditampilkan dengan jelas. Hanya orang seperti ini yang berhak memasuki planet Yunmo.
Sayangnya, sesuatu terjadi pada planet Yunmo. Selama bertahun-tahun, AI pusat ini belum dapat menghubungi planet Yunmo, jadi hanya bisa menebak bahwa sesuatu telah terjadi pada planet Yunmo. Namun, ini adalah AI, jadi harus mematuhi program yang diikutinya. Tahun demi tahun itu melanjutkan misinya di bumi. Sekarang akhirnya ada seseorang yang bisa menjadi bagian dari planet Yunmo. Emosi kecilnya berharap Luo Feng melampaui semua orang di bumi. "Iya, aku akan bekerja keras," mengangguk Luo Feng. "Aku ingin tahu apakah ada yang lebih tinggi dari level penjelajah bintang." Tentu saja, petarung tingkat penjelajah bintang hanya mampu bertahan di luar angkasa saat mereka berkeliaran, kata orang kristal botak. Di atas tingkat penjelajah bintang adalah tingkat bintang. Petarung level bintang juga dibagi menjadi 9 tahap. Dan di atas tingkat bintang adalah tingkat alam semesta. Petik 2. Tingkat penjelajah bintang, tingkat alam semesta. Luo Feng mengingat hal itu. Petarung tingkat penjelajah bintang bisa terbang di antara bintang-bintang. Dan petarung tingkat bintang, bagimu petarung di bumi, memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mereka bisa terbang di luar angkasa tanpa pesawat luar angkasa, tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Mereka tidak bisa bertahan lama di luar angkasa. Petarung tingkat alam semesta bisa berkeliaran di luar angkasa hanya dengan tubuh mereka. Masing-masing dari mereka benar-benar kuat. Petik 2. Untuk bumi Anda, petarung tingkat alam semesta adalah dewa yang tidak bisa Anda lawan. Bahkan, Hong, dan Dewa Petir, adalah semut di depan mereka. Mereka hanya bisa menghembuskan nafas dan gelombang kejut yang dihasilkan akan membunuh Hong. Mereka bisa bertarung dengan kapal perang di alam semesta. Masing-masing sangat kuat. Mencapai level alam semesta berarti bergabung dengan barisan petarung kuat di alam semesta, tersenyum pada orang botak kristal, tentu saja, hanya bergabung dengan mereka. Jika mereka mau, petarung tingkat alam semesta dapat dengan mudah memiliki beberapa lusin bintang, wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya, otoritas, pelayan. Dan, hanya di atas tingkat alam semesta Anda dapat benar-benar menyebabkan banyak negara di alam semesta takut akan Anda, kata orang botak kristal. Luo Feng menahan napas. Jumlah makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta berada di level siswa. Petarung tingkat penjelajah bintang hanya ada, petarung tingkat bintang adalah jenis makhluk yang kuat. Petarung tingkat alam semesta adalah sosok yang besar dan terhormat. Dibutuhkan bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk melahirkan satu petarung tingkat alam semesta. Dan hampir tidak ada petarung di atas level alam semesta. Bahkan negara-negara di alam semesta harus menghormati para pejuang itu, kata orang botak kristal. Luo Feng terperangah. Butuh bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk melahirkan petarung level alam semesta. Bisa dibayangkan betapa langka petarung level alam semesta. Lumayan, sepertinya keadaan bumi tidak terlalu buruk. Tetap bekerja, Luo Feng. Anda memiliki harapan untuk level bintang. Jika Anda bekerja keras, beruntung, bertemu orang-orang terkenal, Anda masih memiliki secercah harapan untuk mencapai tingkat alam semesta, kata orang botak kristal. Luo Feng bahkan tidak tahu harus berkata apa. Apakah AI ini tahu cara menghibur orang? Dia harus bekerja keras dan beruntung dan bertemu orang-orang terkenal hanya untuk memiliki sedikit harapan. Itu pada dasarnya mengatakan Luo Feng, Anda memiliki 1 dari 100 juta kesempatan untuk mencapai tingkat alam semesta. Nah, orang botak kristal tidak bisa disalahkan. Dibutuhkan planet yang tak terhitung jumlahnya untuk melahirkan pejuang tingkat alam semesta. Meskipun Luo Feng berbakat, Anda tidak dapat mengukur jumlah makhluk hidup di alam semesta. Mungkin ada ratusan miliar lebih eksistensi yang lebih berbakat dan lebih ditentukan daripada Luo Feng. Peluang menjadi petarung level alam semesta. Mereka memang sangat kecil. Itu adalah eksistensi yang bisa bertarung melawan kapal perang dengan tangan kosong. Sangat bertenaga. Kamu tidak menyemangatiku, kamu membuatku kehilangan kepercayaan, kata Luo Feng tanpa daya. Pergilah. Bumi adalah rumahmu. Tetap bekerja keras. Jika ada suatu hari di mana lokasi ini ditemukan oleh negara lain di alam semesta, maka semakin kuat Anda jadinya, semakin baik pula untuk Anda. Anda bahkan mungkin bisa membantu planet rumah Anda. Setelah mengatakan itu, orang kristal botak menghilang dan menjadi tak terhitung banyaknya cahaya yang mengalir, terowongan terbuka, Anda bisa pulang. Pulang ke rumah. Jantung Luo Feng berdegup kencang.
Dinding istana bergerak dan kemudian membentuk terowongan yang terbuat dari sejumlah besar cabang pohon berwarna coklat tua. Di ujung terowongan ada cermin yang bersinar. Saat itu, dia melewati cermin ini untuk memasuki reruntuhan arkeologi. Saya akhirnya bisa kembali. Ayah, Ibu, Susin. Luo Feng memasukkan pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi dan barang-barang lainnya ke dalam tas punggungnya dan kemudian mengambil langkah besar saat dia menuju cermin melalui terowongan. Setelah itu, dia keluar dari cermin. Reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, pangkalan bawah tanah. Basis ini dibentuk oleh berbagai organisasi berbeda di bumi. Apakah 5 negara besar, 2 dojo, atau aliansi SDM, semuanya memiliki hak untuk mengirim orang ke dalam reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Berbagai orang di sini juga berasal dari berbagai organisasi yang berbeda. Zhang Qing, yang mengenakan jubah putih, berbaring di depan komputer. Astaga, aku bosan. Novel ini masih belum diperbarui. Anggota pangkalan bawah tanah ini memang tidak banyak yang bisa dilakukan. Selain operasi dasar pangkalan, mereka hanya perlu menerima wargot dan menghubungi organisasi mereka. Selain beberapa notebook untuk bekerja, ada berbagai komputer di sini untuk hiburan. Setelah saya memainkan beberapa permainan, saya akan libur. Zhang Qing tiba-tiba membeku. RUMBLE gelombang. Zhang Qing dengan cepat menoleh. Hampir 100 anggota dari seluruh lobi bawah tanah semuanya menoleh ke arah pintu besar. Pintu itu adalah pintu terowongan yang mengarah ke reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Selain membukanya secara manual, pintu juga otomatis terbuka saat sensor mendeteksi adanya wargot yang keluar. Ada yang keluar. Tunggu, wargot tahun ini sudah keluar 2 bulan lalu. Wargot lainnya memang dikirim lagi pada tanggal 29 September tahun 2058. Namun, yang paling lambat keluar pada 10/25. Sekarang sudah 26/12. Sejak perangkat lunak terjemahan dibuat, tidak ada yang tinggal di reruntuhan selama 3 bulan sebelum keluar. Sial, seseorang tinggal selama 3 bulan. Ya Tuhan asteris. Oh Tuhan. Semua anggota berdiri dan melihat ke arah pintu yang perlahan terbuka. Mereka semua ingin melihat wargot mana yang tinggal selama 3 bulan sebelum keluar. Retak. Sebagian besar pintu terbuka dan seseorang yang berkulit hitam keluar. Orang kulit hitam. Mereka semua membeku saat melihat orang di depannya. Orang ini berkulit hitam dan kumisnya kotor, jadi dia benar-benar terlihat seperti orang kulit hitam. Berbunyi. Seberkas cahaya memindai melewati Luo Feng. Selamat datang kembali, wargot Luo Feng. Ini adalah suara elektronik dari pangkalan bawah tanah. Luo Feng. Ini Luo Feng. Kudus, 1 tahun 3 bulan. Luo Feng masih hidup. Seluruh lobi menjadi gempar. Kematian Luo Feng saat itu adalah insiden besar. Bahkan kepala Dojo of Limits, Hong, memperlakukan kasus itu dengan serius. Banyak orang tidak menyangka bahwa Luo Feng akan mati, tetapi siapa sangka bahwa 1 tahun 3 bulan kemudian, Luo Feng akan keluar dari reruntuhan arkeologi lagi. Selamat datang, wargot Luo Feng, seseorang datang untuk menerimanya. Namun, sebagian besar orang di lobi masih menjadi gila. Suci. Dia tinggal di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 selama 1 tahun 3 bulan. Sejak perangkat lunak terjemahan dibuat, waktu terlama yang dibutuhkan seseorang untuk keluar adalah setengah bulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Laporkan, Luo Feng sudah kembali. Melapor ke markas, wargot Tiongkok, Luo Feng, kembali. Berbagai anggota pangkalan bawah tanah mulai melakukan pekerjaan mereka saat mereka memberi tahu organisasi masing-masing. Ini benar-benar berita yang mengguncang bumi. Genius, seorang wargot yang tak terkalahkan, tinggal di reruntuhan arkeologi selama 1 tahun 3 bulan yang menakjubkan. Markas besar dunia Dojo of Limits, di dalam struktur pesawat luar angkasa raksasa. Lantai atas, di ruang kosong. Pria berpakaian hitam, Hong, memegang tombak saat dia menutup matanya. Dia berdiri diam di sana, dan kemudian perlahan mulai melatih gerakannya satu per satu. Dia melakukannya dengan sangat lambat, tetapi yang aneh adalah begitu dia mulai melakukannya, ruang di sekitarnya tampak melengkung. Ruang menjadi sangat melengkung sehingga tombak menjadi kabur. Knok, 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 suara ketukan cemas terdengar dari luar. Pria berpakaian hitam, Hong, sedikit mengerutkan kening.
Setiap orang dilarang mengganggu sesi latihannya. Satu-satunya yang diizinkan untuk mencapai daerah ini adalah 5 penyelidik besar dan 3 penjaga kerajaan, tidak ada orang lain yang berhak. Tapi tidak satu pun dari 8 orang ini yang bodoh. Jadi kecuali sesuatu yang sangat penting terjadi, tidak ada yang akan mengalihkan perhatiannya. Masuk, kata pria berpakaian hitam, Hong, dengan dingin. Pintu terbuka secara otomatis. 3 orang masuk, yang merupakan 2 penjaga kerajaan dengan jubah hitam dan topeng emas, dan penyelidik Liu. Apa yang sedang terjadi? Hong sangat terkejut. Sungguh mengejutkan bahwa 3 orang datang bersama. Penyidik, kepala, Liu sedikit bersemangat saat dia berkata, Luo Feng keluar. Apa? Hong membeku. Di sampingnya, pengawal kerajaan dengan sosok cantik itu berkata dengan tenang, kepala, Luo Feng, yang tinggal di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 selama 1 tahun 3 bulan, keluar hidup-hidup. Bahkan Hong pun terkejut. Sangat luar biasa. 1 tahun 3 bulan di dalam reruntuhan arkeologi yang bahkan dia tidak mengerti. Karena Luo Feng tinggal di sana untuk waktu yang lama, dia pasti mendapat hadiah khusus. Pergilah sekarang, aku secara pribadi akan menyambut wargot Luo Feng dari dojo kita, pria berpakaian hitam, Hong, mengeluarkan senyum yang menghibur. 5 negara kuat, 2 dojo, dan aliansi hari menerima berita ini pada waktu yang hampir bersamaan. Semua kekuatan itu tercengang. Reruntuhan arkeologi adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dipahami oleh teknologi zaman modern. Meskipun begitu, meskipun Luo Feng membawa perangkat lunak terjemahan, dia sebenarnya berhasil tinggal di sana selama 1 tahun 3 bulan. Sesuatu yang istimewa pasti terjadi. Kota pusat Jiangnan, sektor air pegunungan Jiangnan, di villa di puncak Gunung Marvelous. Tidak buruk, Luo Hua, kamu berhasil menyelamatkan nyawa ayahmu dari itu. Li Yao duduk di sofa, matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan sambil memegang segelas anggur merah. Suara mendesing. Seseorang menyerbu ke ruang tamu seperti kilat, itu memang Venina berambut pirang. Apa yang membuatmu terburu-buru? Li Yao mengerutkan kening. Dia menyesap anggur merah dan menutup matanya dengan sangat puas. Luo Feng sudah kembali. Kata Venina terburu-buru, dia keluar dari reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Li Yao, yang matanya terpejam karena puas, melebarkan matanya karena tidak percaya. Gelasnya terlepas dari jarinya dan crash menabrak tanah. Itu terbelah dan anggur merah yang mengalir kemana-mana tampak seperti darah segar.